Struktur data, kali ini kita akan membahas soal linked list. Linked list merupakan salah satu bentuk struktur data yang berisi kumpulan data yang tersusun secara sekuensial, saling bersambung, dinamis, dan terbatas. Adalah senarai atau berkaitan linked list. Jadi linked list ini dia cara menyimpan datanya dengan cara dikaitkan atau saling bersambungan. Atau kalau di sini senarai berkait ya, bahasanya seperti itu ya, yang kalau minggu kemarin sudah sedikit saya jelaskan, kita bisa membayangkan dia seperti sebuah kereta dengan banyak rangkaian gerbong. Jadi datanya akan disimpan dengan cara dirangkai. Nah, secara teori si linked list ini dia memiliki bagian-bagian. Yang pertama ada namanya node, ada namanya node. Nah, oke. Node ya. Node, contoh di sini saya buat penggambaran di mana node biasanya berisikan terdapat dua bagian ya. Di sini ada warna merah dan abu. Contoh ya, eh, warna merahnya akan diisi dengan nilai dari si node tersebut dan warna abu akan diisi dengan alamat selanjutnya. Jadi ini node ya. Node itu berisikan value, nilai, dan juga next atau alamat dari linked list yang berikutnya. Nah, contoh ya di sini seperti ini, Ctrl V. Nah, contoh ya. Nah, misalnya di sini nilainya adalah 15. Lalu di sini nanti adalah alamatnya. Lalu di sini ada nilai lagi misalnya 6. Lalu di sini ada alamat node berikutnya. Sehingga misalnya ya, kalau kita tarik garis seperti ini, biasanya kalau gambarnya sih garisnya harusnya uh, lebih lentur ya, kayak gini ya biasanya ya. Tapi sama saja, maksudnya di sini node yang saya tandai ini memiliki alamat selanjutnya, yaitu node yang saya tandai. Nah, sehingga seperti yang saya bilang, walaupun dia tidak tersusun secara urutan, maksudnya berdampingan atau bersebelahan, dia tetap tahu mana alamat selanjutnya atau data yang ada di sebelahnya, karena dia menggunakan sistem seperti ini, pengalamatan. Nah, di dalam linked list juga ada namanya, bisa taruh sini saja, ada namanya head ya, ada namanya head. Head adalah node yang paling awal. Sorry, ini head ya, node yang paling awal, sedangkan node yang paling akhir disebut dengan tail atau ekor. Head adalah node yang paling awal, sedangkan node yang paling akhir disebut dengan tail atau ekor. Nah, ini ya. Oke, ini terhubung. Jadi seperti ini. Nah, lalu di sini nilainya adalah nol ya, tail. Nilainya nol dalam artian belum ada alamat selanjutnya kan. Nah, tadi kan saya bilang kalau di bagian yang saya kasih tanda dengan warna abu merupakan tempat untuk menyimpan alamat selanjutnya. Sehingga kalau di sini isi alamatnya adalah nol, maka sistem tahu, oh, bahwa ini adalah tail. Kenapa dia tail ya? Karena dia nggak ada alamat selanjutnya, berarti dia adalah node yang paling akhir. Sedangkan head merupakan node yang paling awal. Nah, ini adalah istilah yang umum digunakan di dalam struktur data list. Ada node, ada head, ada tail, dan juga ada null. Linked list sendiri di sini dibagi menjadi tiga jenis ya. Pertama ada single. Nah, contoh yang saya ada di depan kalian ini adalah contoh single linked list, di mana cirinya adalah uh, jalurnya searah ya. Dalam artian seperti ini, dari node 1, node 2, node 3 jalurnya searah. Dia hanya seperti ini. Jadi dari node 1 bisa ke node 2,
dan bisa ke Note 3. Tapi dia nggak bisa jalan arah sebaliknya. Karena ya tadi pengalamatannya hanya satu, yaitu alamat berikutnya. Lalu double, bedanya adalah di linked list double, dia memiliki struktur tambahan di bagian node-nya, yaitu dia memiliki dua buah pengalamatan. Jadi, dia seperti ini bentuknya. Dia punya alamat sebelumnya dan alamat setelahnya. Misalnya ya, ini begini. Sini kita tambah lagi misalnya. Ini di sini, ini geser. Ini ya. Di kopas saja. V. Oke. Oke, jadi ini adalah contoh dari double. Kalau ini adalah contoh dari single linked list. Ini adalah contoh dari double linked list. Jadi terlihat bedanya ya. Dimana pada single linked list cuman ada alamat next node berikutnya. Sedangkan di double ada alamat setelahnya dan juga sebelumnya. Sehingga kalau dengan menggunakan konsep double, dia bisa tahu node sebelumnya itu, atau dia bisa berjalan dua arah ya. Dalam artian dia bisa, kalau di sini panahnya berarti seperti ini ya. Harusnya panahnya bolak-balik ya. Ya gini. Nah seperti ini ya. Oke, jadi arahnya double, bolak-balik, sehingga dia membutuhkan satu space lagi untuk menyimpan alamat sebelumnya. Beda dengan single yang cuman ada alamat setelahnya. Lalu yang terakhir ada contoh dari circular. Bedanya adalah dia tidak memiliki ekor atau dia tidak memiliki tail. Mungkin kalian sudah bisa bayangkan, oh berarti dia itu melingkar ya. Jadi nanti dari sini dia akan kembali ke headnya lagi. Nah ini mungkin saya kasih ke bawah aja. Nah ini alamat berikutnya adalah si alamat head ya. Ya ini saya tarik seperti ini aja ya. Ya kalian bayangkan aja dia seperti sebuah lingkaran kan. Ini sebenarnya gambarnya kurang pas ya, tapi saya rasa kalian udah tangkap maksudnya, yaitu dia seperti ringnya atau cincin atau lingkaran yang mana dia bisa berputar seperti ini, sehingga dia nggak memiliki yang namanya tail. Bisa ya. Jadi ini adalah perbedaan dari single linked list, double linked list, dan juga circular linked list. Nah, untuk pengkodiannya sendiri sudah ada di modul ya. Kalian bisa lihat. Nah, ini contoh yang paling sederhana. Di sini adalah coding dari Python saat membuat sebuah linked list. Ini adalah modelnya, tapi jadi linked list itu kita bisa tambahkan di depan atau di belakang ya. Maksudnya gini. Bisa jadi saya mau sisipkan data baru di sini ya. Oke. Di antara 1 dan 2. Begini kan berarti ya. Ini saya paste. Lalu ini saya tarik. Seperti ini. Nah. Jadi dia penambahannya di depan. Bisa juga setelahnya. Berarti misalnya ini 1, 2, 3. Setelahnya kita tambah di 4 bisa juga ya. Nah, untuk contoh codingan ini dia membuat
linked list dengan penambahan node di depan. Jadi setiap ada node baru dia nambahnya di depan, di depan, di depan. Kalau kita lihat di sini pertamanya kelas node ya. Jadi dia membuat node ada self dan juga isi. Jadi kalian bayangkan yang codingan pertama itu untuk membuat sebuah node kan, yang mana ada self dan self isi. Jadi ada variabel self isi sama self next. Isi nanti untuk menyimpan nilainya, next untuk menyimpan alamat selanjutnya. Setelah itu dibuat linked listnya. Pertama dibuat dulu self head ya, self head sama dengan non. Ini saya pakai ini buat contoh aja ya. Ini semua digeser mungkin. Oke. Nah, di sini pada saat sampai di sini berarti kita membuat sebuah self head ya. Self head nilainya adalah non. Self head sama dengan non. Lalu di sini mulai dibuat aturannya ya, atau ya linked listnya, di mana di sini ada variabel add1, nanti ada self dan juga isi, lalu dibuat variabel a, not isi, lalu di sini dibuat sebuah percabangan, di mana kalau kita lihat codingnya dikatakan bahwa jika self head sama dengan non, maka self head sama dengan a. Lalu jika ini sabar ya, ini kayaknya kasih ini ya, lebih enak ya dibaca codingnya. Nah, ini kalau tadi sampai sini ya, jika self head sama dengan non, berarti self head sama dengan a. Kalau ini tidak terpenuhi atau selain itu, maka next self head sama dengan a, lalu di sini def cetaknya ya. Nah, pada saat di sini kalian bisa lihat ya, pada saat pertama kali tadi kan dibuat ya, namanya program terstruktur, dia akan baca dari program baris pertama sampai baris terakhir. Nah, sampai di sini kan tadi saya bilang dia membuat sebuah node ya. Sebuah node ada isi dan juga next. Nah, sampai di sini dia akan melihat kondisi. Di sini jika self head sama dengan non. Nah, di sini kan self headnya kan dibuat di sini ya. Self head inisiasi awalnya adalah non. Berarti saat pertama kali dijalankan, dia akan menjalankan fungsi yang pertama dulu kan. Jadi jika self head sama dengan non, maka self head sama dengan a. Jadi karena ini dia non, berarti ini dia menjadi node yang pertama kan, node a ya, node a. Jadi misalnya nanti di contoh di sini dia menaruh 7 ya, 7 di sini. Setelah itu akan jalan, karena ini sudah dijalankan, berarti ini dia sudah abaikan dulu kan, karena kan ini sudah terpenuhi, lalu dicetak 7. Setelah itu dia jalan lagi, dia akan melihat ya di sini ada while kan, dia akan melihat selanjutnya, dia akan membaca lagi if held sama dengan non, self head sama dengan all. Self headnya sudah tidak non lagi karena tadi sudah diisi dengan nilai yang kita taruh di sini kan. Ini adalah untuk menambahkan nilainya di sini add one-nya ini kan. Nah, sehingga oh ternyata sudah ada isi ini kan. Kalau sudah ada isi, maka dia ini kan kondisi ini nggak terpenuhi, maka dia akan lanjut pada kondisi yang kedua. Sehingga nanti dia self head-nya berpindah ke nilai yang kedua. Jadi dia akan menambahkan lagi di belakangnya. Sorry, di depannya kan. Jadi dia nambah lagi. Nah, tadi ini yang tadinya head sekarang berubah menjadi nilai yang baru dimasukkan. Bisa ya, jadi ditambahkan lagi, maka yang tadi saya bilang dia akan menambahkan di node-nya di depan. Jadi dia nambahnya di depan. Jadi seperti itu prosesnya. Sehingga kalau kita cetak, kita jalankan di program, hasilnya adalah 647. Hasilnya adalah 647 ya. Kenapa ya? Karena tadi pertama 7, setelah 7 dijalankan masuk lagi sih 4 kan.
setelah itu masuk lagi si 6, sehingga urutannya adalah 6, 4, 7. Kenapa ya? Karena dia menambahkan nilainya atau proses penambahannya adalah ke depan begini ya. Jadi setiap ada yang baru, misalnya ada lagi yang baru ya, dia nambahnya ke depan. Bisa ya? Oke, kurang lebih seperti itu ya. Dari linked list, intinya adalah dia adalah struktur data yang penyimpanannya secara kalau di sini apa tadi bahasanya? Rangkaian ya. Senarai berkait ya atau rangkaian yang saling berhubungan. Nah, oke. Sampai di sini saja. Selanjutnya silakan kalian coba coding yang sudah ada ini. Silakan dicoba apakah bisa berjalan atau tidak. Ini ya. Kalau sudah dicoba, silakan kalian rubah walaupun ini 746 kan. 746 yang dimasukkan keluarnya adalah 647. Nah, kalau sudah kalian coba buat lalu buat hasilnya adalah kebalikannya, yaitu jadi hasilnya sama dengan yang diinputkan. Maksudnya 746 ya dia keluarnya 746. Dalam artian berarti notnya tidak ditambahkan di depan kayak tadi kan, tapi ditambahnya di belakang. Jadi setiap misalnya ini yang pertama, headnya lalu ditambahkan baru akan seperti ini, ditambahkan lagi akan seperti ini. Nah, kalau konsep yang pertama tadi kan, ini yang headnya ada baru, yang baru yang menjadi headnya. Ada baru lagi, baru yang menjadi headnya. Makanya dia terbalik ya. Nah, tugas kalian buat dia menambah not di setelahnya. Oke, untuk hari ini cukup. Silakan coba dikerjakan latihannya. Untuk absen passwordnya adalah bentar ada motor. Passwordnya adalah nama saya tanpa spasi dan menggunakan huruf kecil. Oke, terima kasih. Thank you. Terima kasih, thank you. Oke.